Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherna Ababil dengan nomor NPM 269 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membahas materi mengenai Karl Marx dan pemikirannya. Yang pertama yaitu tentang riwayat hidup Karl Marx. Karl Marx lahir pada 5 Mei 1818 di kota Trier, wilayah Tenggara Jerman, yang saat itu masih menjadi bagian dari provinsi Rhine-Hillir, Kerajaan Prusia. Ia dilahirkan dalam kondisi keluarga kelas menengah. Karl Marx mempunyai anak ketiga dari 9 bersaudara Karl Marx merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Meski berasal dari keluarga turunan Yahudi, pada tahun 1816, sang ayah yang bernama Heinrich Marx memutuskan untuk dibaptis menjadi seorang Kristen di usia 36 tahun. Dan ibunya Heinrietta Marx ikut dibaptis setelah sang ayah wafat. Karl Marx sendiri baru dibaptis pada usia 6 tahun beserta dengan saudara-saudaranya. Meskipun Trier merupakan kota Katolik, tetapi pengaruh gagasan liberal lebih mudah masuk karena letaknya yang berbatasan dengan Prancis. Kemudian yang kedua yaitu tentang dialektika. Dialektika adalah satu cara pandang atas sesuatu dalam keadaan geraknya dan bukan dalam keadaan diamnya. Proposisi dasar dialektika adalah bahwa segala hal selalu ada dalam proses perubahan yang dinamik, yang seringkali prosesnya tidak terlihat dan tidak bergerak dalam garis lurus. Kemudian dialektis. Karl Marx adalah saripati rasional dari cangkang mistis dialektika Hegel. Gerak determinasi resiprokal atau gerak dialektis inilah yang juga ditekankan oleh Karl Marx. Dialektika sesuai dengan pendapat Giotto merupakan metode dari materialisme Marxis, yang artinya filsafat Karl Marx yang bertumpu pada konsepsi materialis, bahwa yang terselubung pada jantung realitas sesungguhnya tak lain adalah praksis subjektif. Yang jadi material hanya dapat diekspresikan oleh satu-satunya metode yang cocok dengan karakter materialis ini. Dan kemudian ada pula yang keempat tentang potensi manusia. Bagi Karl Marx, hidup manusia adalah aktivitas produksi di mana setiap orang harus menghasilkan sesuatu untuk bertahan hidup. Potensi manusia merealisasikan diri melalui pekerjaan dan berbagai ekspresi diri dan kemampuannya. Kemudian yaitu yang kelima tentang alienasi. Teori alienasi Karl Marx mendeskripsikan alienasi orang-orang dari aspek-aspek esensi spesies mereka sebagai konsekuensi dari kehidupan di dalam masyarakat dengan golongan-golongan sosial yang terstratifikasi. Dan ada pula komoditas dan pemberhalaan komoditas.
Fetisme produksi membuat komoditi memancarkan pesona fetisnya sebagai objek pemujaan para konsumen. Karakter felis dalam komoditi ini membuat kaum buruh sebagai orang-orang yang memproduksi komoditi justru mengalami keterpisahan dari barang yang mereka produksi. Dan ada pula kemudian yaitu yang terakhir, yaitu kritik. Kritikan Karl Marx terhadap proses produksi dan distribusi harta dalam kapitalisme pada dasarnya berisikan tentang dua hal, yaitu yang pertama ajaran tentang nilai lebih surplus value dan dinamika perkembangan kapitalisme yang didasarkan pada hukum kontradiksi internal kapitalis. Ada pula kritik Karl Marx yang kedua adalah berkaitan dengan dinamika perkembangan kapitalisme yang didasarkan pada hukum kontradiksi internal kapitalis. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.